berkaitan dengan menghina atau benci dengan hadis-hadis Rasulullah. Di mana seseorang mengatakan, hidup aja kok dibikin susah, mau melangkah aja pakai dalil, dan notabene seorang ini yang menyampaikan adalah seorang ustaz. Bagaimana orang seperti ini? Baik, ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menyikapi sebagian orang yang mengatakan, hidup saja kok dibikin susah, mau melangkah semuanya harus pakai dalil. Nah, pendidikan semacam ini, setiap beraktivitas pakai dalil, itu edukasi yang ditanamkan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama masa silam kepada seluruh keturunannya, sehingga mereka terbiasa dalam dialog yang mereka lakukan. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa dalilnya kamu berbuat seperti ini? Kenapa kau berbuat seperti ini? Itu hal yang biasa. Maka kalau orang di masa silam bertanya, kamu melakukan seperti ini, apa dalilnya? Itu pertanyaan yang biasa, pertanyaan yang lumrah. Karena pada saat kita berbuat, kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka saat kamu berbuat, kamu harus punya dasar dan landasan, dan itu hal yang normal. Tapi situasi semacam ini mulai luntur, sehingga dianggap sesuatu yang aneh. Kok selalu tanya dalil sih? Sampai ada perkataan yang pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. "La istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'al." Kalau kamu bisa untuk tidak nggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Maksudnya gimana? Sampai dalam kegiatan, kamu kalau nggaruk kepala, mulai dari kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Kenapa kanan dulu? Karena Nabi SAW menyukai mendahulukan yang kanan. Ada dalilnya enggak? Ada. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Lawis tata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kamu bisa enggak nggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Jadi orang masa silam suasananya seperti itu. Terjadilah dialog dua ulama tabi'in. Yang satu mengatakan, "Apakah kamu tadi malam melihat ada bintang jatuh?" Si B ini bilang, "Iya, saya melihat. Tapi waktu itu bukan karena saya sedang sholat, tapi saya nggak bisa tidur karena saya disengat binatang." "Terus apa yang kamu lakukan?" si A tanya. Jawab si B, "Aku meruqyah diriku." Lalu si A tanya, "Ma hamalaka ala hadza?" Apa latar belakangnya kok kamu meruqyah dirimu? Kemudian si B menjawab, "Haddatsani fulan bin fulan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi seperti itu. Aku pernah mendapatkan hadis dari si A, dari sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Sehingga saat mereka ditanya dalil, itu enggak emosi, Pak. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Ditanya dalil, tidak emosi. Kalaupun enggak tahu, wah saya enggak tahu, bisa enggak kamu bantu saya untuk mencarikan dalilnya? Itu yang tepat. Sehingga dia punya landasan dalam setiap amalnya. Sebab apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka aneh kalau ada orang ketika mempertanyakan dikit-dikit kok pakai dalil, dikit-dikit pakai dalil. Memang hidup ini kan perlu dalil. Kalau kita bicara agama ya. Kalau Anda urusan dunia nggak pakai dalil tidak masalah. Tapi kalau urusan agama sudah selayaknya orang itu membiasakan diri pakai dalil. Karena yang namanya agama ini semuanya sudah diatur oleh dalil. Apa dalil bahasanya semua urusan agama sudah diatur oleh dalil? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama ini yang isinya aturan, isinya amalan, semuanya telah disempurnakan oleh Allah. Jadi kalau orang beragama lalu pengen lihat dalil, pasti nemu. Kecuali yang dibuat-buat, yang ngarang sendiri, yang nggak ada dalilnya. Sehingga kenapa kita disyariatkan setiap kali melangkah selalu pakai dalil, agar hidup kita ini terarah. Dan nggak ada salahnya kalau bertanya mana dalilnya.
Meskipun ada sebagian orang yang cukup alergi dengan yang seperti ini, maka mungkin edukasi untuk bertanya tentang dalil perlu lebih giat lagi kita gunakan agar lebih terbiasa masyarakat dengan itu. Intinya ya nggak usah emosi kalau ditanya dalil. Kalau nggak tahu Pak, ya sudah tanya ulang. Bisa nggak bantu saya untuk nyarikan dalilnya? Wallahu a'lam. Kenapa sebagian Muslim mempertanyakan Allah itu ada di mana? Kenapa sebagian Muslim mempercayai Allah ada di mana-mana? Nah, Allah ada di mana? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abil Hakam. Beliau pernah menempeleng budaknya, budak perempuan. Gara-gara budak ini disuruh untuk jaga kambing, tapi karena teledor, kambingnya digigit serigala. Akhirnya Muawiyah emosi, lalu budaknya ini ditempeleng. Selesai menampar budaknya, dia menyesal dan dia ingin taubat. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya. Lalu Nabi SAW minta kepada Muawiyah, bawa budakmu ke sini. Akhirnya budaknya didatangkan. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW dua pertanyaan. Satu, aina Allah, di mana Allah? Yang kedua, pertanyaan, man ana, siapa aku? Saat budak ini ditanya, di mana Allah? Budak ini menjawab apa? Fis sama, di atas. Berarti dia tidak punya ajaran paganisme. Karena semua ajaran paganisme, Tuhan itu di bumi. Tuhan itu di bumi. Sehingga ketika Nabi SAW tanya kepada wanita ini, di mana Allah? Dia menjawab di atas. Oh, berarti dia tidak punya ajaran paganisme, ajaran yang menyembah berhala. Musyrikin itu meyakini Tuhan ada di bumi. Dari musyrik zaman dulu sampai zaman sekarang, sehingga Tuhannya ada di bumi. Maka saat dia mengakui Tuhannya tidak ada di bumi, Tuhannya ada di atas, berarti dia mukmin. Lalu yang kedua, man ana, siapa aku? Kemudian dia menjawab, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Berarti dia mengakui kebenaran beliau sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Maka Tuhan tidak menjelaskan langsung kepada manusia satu persatu, tapi Tuhan mengutus kepada salah satu di antara mereka sebagai manusia pilihan untuk menerima wahyu. Lalu inilah yang menjelaskan kepada umat manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Ini wanita mukminah, silakan dibebaskan. Sehingga Rasulullah SAW minta dia datang, tujuannya hanya untuk memastikan apakah budak yang kamu tampar ini orangnya seorang mukmin ataukah tidak. Sementara keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana, ini keyakinan yang salah. Namun yang benar apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Tadi dijelaskan bahwa ada dialog antara penduduk neraka dan Allah, dan Allah tidak mau bicara karena dolim dan banyak dosa yang dilakukan. Apakah penduduk neraka bisa melihat Allah? Apakah penduduk neraka bisa melihat Allah? Pembahasannya, apakah orang kafir itu bisa melihat Allah sebelum mereka masuk neraka? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan orang kafir melihat Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya, dan itu terjadi di padang mahsyar sebelum mereka masuk neraka. Dan sebagian mengatakan orang kafir tidak melihat Allah, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau berdalil di surat Al-Mutaffifin, innahum yauma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Sesungguhnya besok di hari kiamat mereka akan dihijab. Maksud dihijab apa? Tidak bisa melihat
Allah. Mereka akan dihijab dari Allah dan tidak melihat Allah. Sehingga penduduk neraka menurut beliau tidak melihat Allah. Dan ini termasuk salah satu di antara ranah khilaf dalam masalah akidah yang masih ditoleransi, sebab ada sebagian dalil yang mengisyaratkan mereka melihat dan ada sebagian dalil yang mengisyaratkan mereka tidak melihat. Apakah surga dan neraka saat ini sudah ada? Surga dan neraka saat ini sudah ada. Dan Nabi SAW pernah berceramah. Lalu beliau ketika sedang berceramah, beliau mengatakan, wa ra'aitul jannah, aku melihat surga di hadapanku. Wa fihi ungqudun, dan di dalam surga ada seonggok buah. Andaikan aku ambil satu dan aku berikan kepada kalian, maka dunia ini akan hilang rasa. Dunia ini akan hilang rasa. Rasulullah SAW sedang ceramah, ditambahkan oleh Allah surga. Masya Allah, gimana yang terjadi pada jamaahnya? Kan yang ceramah ini betul-betul melihat surga. Wa ra'aitun nar, dan aku melihat neraka. Fama ra'aitu mandaran afdha'a minhu, dan belum pernah aku melihat suasana yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mendengar suara sandalnya Bilal. Lalu beliau SAW tanya kepada Bilal, kok saya mendengar suara sandalmu, apa amalanmu? Kemudian Bilal cerita tentang amalan beliau. Setiap kali beliau hadas, wudu, lalu beliau apa? Salat 2 rakaat. Nabi SAW juga pernah melihat istananya Umar, dan beliau tidak berani mendekat karena beliau mengingat Umar ini orangnya pencemburu, sehingga Nabi SAW gak berani mendekat. Rasulullah SAW telah melihat suasana-suasana seperti itu, dan beliau telah melihat surga secara langsung. Berarti surga sudah ada tidak? Sudah. Neraka juga sama, neraka sudah ada. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah mengatakan bahwa kita mengimani surga dan neraka makhlukatan, dua makhluk yang telah tercipta, dan siapa yang tidak mengakui itu berarti ada yang masalah dalam kaitannya iman kepada hari akhir. Bagian dari kesempurnaan iman kepada hari akhir adalah meyakini surga dan neraka telah tercipta. Wallahu a'lam. Apakah muslim yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu ikut dalam rombongan penduduk neraka yang meminta kepada Allah dan Allah campakkan dia juga? Wallahu alam, saya tidak tahu tentang ini. Apakah dibedakan antara nerakanya muslim dengan nerakanya kafir? Tingkat adabnya berbeda. Nerakanya kafir lebih parah dan mereka kekal di dalamnya. Nah, yang muslim apakah juga di tempat yang sama tapi beda tingkatan atau bagaimana? Wallahu alam, saya nggak tahu. Kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas siksaan di neraka baik bagi mukmin maupun bagi kafir semuanya menyakitkan. Siksaan di neraka semuanya menyakitkan. Ada orang mukmin yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Ususnya terburai. Dia mengeluarkan ususnya dari perutnya. Perutnya terbuka terus ususnya terburai. Terus dia muter-muter mengelilingi ususnya. Jadi ususnya memanjang begitu, terus dia muter-muter, ya, seperti alat gilingan masa silam yang muter-muter. Lalu ditanya, wahai fulan, kamu dulu kan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kau yang ceramah di masjid, kau yang ini, kok sekarang jadi kayak gini? Nah, berarti dia muslim nggak? Muslim. Coba bayangin Pak, kayak apa pemandangan situasi orang yang terbuka, sobek perutnya, ususnya keluar, terus dia muter-muter gitu. Kira-kira sakit nggak Pak? Bayangin aja sudah menyedihkan, apalagi yang mengalami. Dan itu hukuman bagi mukmin. Oleh karena itu semua hukuman neraka itu menyakitkan. Maka Allah sebut azabnya dengan azabun alim, azab yang menyakitkan.
Apa hikmah Allah tidak menghidupkan keturunan dari Rasulullah SAW anak laki-laki? Apakah supaya tidak gulu? Demikian yang kita yakini. Keluarga Nabi SAW, Anda perhatikan ya, beliau tidak punya saudara kandung, tidak punya saudara seibu, tidak punya saudara sebapak. Abdullah nikah dengan Aminah, kemudian Aminah hamil. Lalu sebagaimana kebiasaan orang Quraisy di masa silam, Abdullah melakukan perjalanan dagang, kemudian Abdullah meninggal dalam situasi Aminah masih hamil. Abdullah tidak punya istri yang lain, sebagaimana kebiasaan orang Arab yang kadang punya istri 2, istri 3, bahkan ada yang punya istri 10. Tapi Abdullah tidak nikah lagi, hanya menikah dengan Aminah. Kemudian Abdullah meninggal dalam situasi ketika Nabi SAW berada di rahim ibunya. Terlahir, kemudian hidup bersama ibunya, bersama keluarganya. Ibunya setelah melahirkan Nabi SAW tidak nikah lagi dengan lelaki yang lain. Padahal umumnya wanita itu di masa silam janda nggak lama-lama, Pak. Sebentar nikah lagi. Ada seorang wanita, Subaiyah, ya, yang suaminya mati, malam harinya suaminya mati, atau pagi harinya suaminya mati, malam harinya dia melahirkan anaknya. Maka masa iddahnya selesai. Sudah selesai masa iddah, baru selesai sekitar sehari. Pagi suaminya mati, malam dia melahirkan, dia selesai masa iddah, sudah nyari lelaki yang lain, menikah dengan lelaki yang lain. Budaya dulu seperti itu, karena tidak harus tercatat, ya, tidak harus melalui proses pengadilan yang panjang seperti di zaman kita. Aminah setelah ditinggal wafat oleh Abdullah tidak menikah lagi. Padahal ketika itu cukup panjang, sampai 6 tahun, ya. Rasulullah SAW baru kehilangan ibunya. Ibunya meninggal di masa Nabi SAW usia berapa? 6 tahun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk Nabi Muhammad SAW keluarga yang tidak punya saudara, baik saudara sebapak maupun saudara seibu. Andaikan Abdullah nikah lagi, mungkin punya saudara sebapak. Andaikan Aminah nikah lagi, mungkin punya saudara seibu, sehingga beliau tidak punya saudara. Andaikan Rasulullah SAW punya saudara, bisa jadi gulunya orang kepada saudara beliau akan sangat parah. Bahkan mungkin disebut penggantinya Nabi SAW. Oh, ini adiknya Nabi Muhammad SAW, adiknya Nabi Muhammad SAW, meneruskan beliau. Bisa jadi, Pak. Maka Allah takdirkan beliau tidak punya saudara. Yang kedua, Allah takdirkan semua anak laki-lakinya meninggal dalam posisi belum dewasa, sehingga tidak ada keturunan dari anak laki-laki. Yang ada hanya keturunan dari anak perempuan. Itu pun sudah menjadikan manusia seperti wajah Syiah. Anda lihat bagaimana wajah Syiah beda dengan wajah kaum muslimin. Sehingga kalau disandingkan antara kaum muslimin dengan Syiah, ini agama berbeda, Pak. Disebabkan karena mereka gulu kepada siapa? Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Bukankah ada penghuni neraka yang diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga, dan dia orang yang terakhir masuk ke surga? Walaupun kita punya iman sebesar dzarrah, kita akan dimasukkan ke surga asalkan tidak syirik. Jawabannya betul, ya. Iman walaupun seberat dzarrah, maka yang bersangkutan punya hak untuk masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada penduduk surga ketika mereka mencari teman-temannya yang beriman, utlubu minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Silakan kamu cari orang yang ada di neraka bagi siapa yang dalam hatinya ada seberat dzarrah berupa iman. Atadruna ma dzarrah? Dzarrah itu apa, Pak? Sawi itu khardal, biji khardal itu sawi. Dzarrah apa dzarrah? Bapak lihat ada cahaya yang masuk ke dalam kamar, terus ada debu yang terbang, ya, itulah dzarrah.
sesuatu terkecil yang mungkin bisa dilihat oleh manusia, ditangkap nggak bisa. Dan saat kita bernafas itu masuk ke dalam paru-paru kita. Setiap saat itu dzarrah, debu-debu kecil yang hanya kelihatan kalau terkena cahaya. Seperti itu iman seberat dzarrah, yang kalau Bapak punya timbangan digital, Bapak kipasi timbangan itu, angkanya bergerak, tapi debu yang nempel di situ nggak menyebutkan angka. Dalam timbangan digital yang sensitif tadi, ada debunya nggak? Ada, tapi nggak ada angkanya, Pak. Maka betapa mahalnya harga iman seberat dzarrah bisa bernilai kenikmatan surga yang menyelamatkan hamba. Tolong jaga baik-baik ya. Iman ini jangan sampai berbuat syirik sampai mati, dan jangan pernah geser untuk jadi mukmin sampai mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum menyembelih hewan kambing di acara peringatan kematian? Apakah sampai termasuk syirik akbar? Jawabannya tidak. Ini tidak sampai pada derajat syirik akbar, karena nyembelihnya sifatnya untuk syukuran dan makan-makan, bukan persembahan kepada yang sudah mati. Hukum menanam daging hewan tersebut ketika dikasih oleh tetangga. Hukum memakan daging hewan tersebut boleh ya, halal untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri? Apakah memang Allah takdirkan kalau dia mati bunuh diri? Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan takdir Allah. Itu prinsip ya. Siapa yang mati kafir, yang mati bunuh diri, semuanya juga Allah tetapkan. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan tadi, nah, kenapa Pak kok dia ditakdirkan mati bunuh diri? Apa nggak kasihan? Ya pasti ada sebabnya. Karena tidak ada perbuatan Allah yang dilakukan secara serampangan, asal-asalan. Allah mendasari perbuatannya dengan ilmu dan hikmah. Terus apa hikmahnya? Ya kita tidak tahu. Allah tahu rahasia di balik itu. Mungkin dia punya dosa yang kita nggak tahu, kemudian dengan sebab dosa itu dia diberi oleh Allah hukuman dalam bentuk akhir hidup yang nggak baik. Dan Allah tahu lahir batin hamba, sehingga mungkin dia punya kondisi batin yang nggak sehat, ya. Kemudian tidak menerima ketetapan Allah, lalu Allah hukum dengan Allah jadikan matinya mati tercela seperti mati bunuh diri. Intinya semuanya pasti ada sebabnya. Ada satu pelajaran terkait kematian Abu Talib. Abu Talib sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan banyak memberikan perlindungan kepada Nabi SAW, sampai pada saat proses pemboikotan kaum muslimin. Kaum muslimin pernah diboikot waktu di Mekah ya. Lalu mereka tinggal di mana? Di kebun milik Abu Talib, namanya Syi'ab. Syi'ab itu pertemuan dua bukit. Ada bukit kecil. Nah, di antara bukit ini namanya Syi'ab. Lalu Rasulullah SAW kalau tidur di malam hari itu diikuti oleh Abu Talib. Di mana Nabi Muhammad tidur? Di sini. Maka dia perintahkan anak-anaknya, pindahkan Nabi Muhammad SAW, pindahkan Muhammad, kalian gantikan. Karena beliau takut, Abu Talib khawatir ada yang mengintai di kalangan orang musyrik. Ketika tahu di mana Nabi Muhammad SAW tidur, bisa jadi dipanah. Maka oleh Abu Talib diminta anaknya untuk menggantikan. Dia lebih siap kehilangan anaknya daripada kehilangan keponakannya. Tapi Abu Talib mati dalam keadaan apa? Menganut ajaran Abdul Muthalib, bertahan pada ajaran paganisme. Sampai ada ungkapan, An-Nabiyyu arada Abu Talib, wallahu yuridu Salman. Nabi SAW berharap Abu Talib yang dapat hidayah, tapi Allah menghendaki Salman yang dapat hidayah. Sehingga ketika Salman yang dapat hidayah, Salman yang masuk Islam.
Dan ada yang bilang dua orang ini seusia. Salman dengan Abu Thalib itu kurang lebih seusia. Salman tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Berasal dari tempat yang jauh dari Persia. Secara geografis jauh dari Nabi SAW. Secara hubungan nasab gak ada hubungannya sama sekali. Tapi Salman dikasih hidayah dan Abu Thalib gak dikasih hidayah. Apa jasa Salman kepada Rasulullah SAW sehingga dia dikasih hidayah? Sementara jasanya Abu Thalib banyak sekali dan Allah nggak ngasih hidayah. Ada hikmah di balik itu. Dibahas oleh para ulama. Kenapa kok sampai demikian? Nah, salah satunya di antara hikmah yang mereka jelaskan, Abu Thalib itu terlalu bangga dengan nasab. Sehingga saat Abu Thalib ditanya, "Man anta?" "Ana Abu Thalib al-Qurashi." Saya Abu Thalib keturunan Quraisy. "Ibnu man anta?" "Ibnu Abdul Muttalib." Saya putra dari Abdul Muttalib bin Hashim. Dibanggakan dengan nasabnya, keturunan Quraisynya dan seterusnya. Sementara Salman orangnya tawadhu. Ditanya, "Kamu siapa?" "Ana Muslim." "Kamu putranya siapa?" "Ana Ibnul Islam." Saya anak Muslim. Tidak ada yang perlu saya banggakan, baik nama maupun asal dari mana saya berada. Sehingga yang penting adalah saya adalah hamba Allah, saya Muslim dan saya ingin jadi Muslim yang baik. Maka Allah kasih hidayah Salman dan Allah tidak kasih hidayah Abu Thalib. Nah itu contohnya. Yang mungkin kita nggak tahu di balik itu ada orang kafir yang lain juga sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita ditanya tentang amalan ibadah yang tidak ada dalilnya? Kalau Bapak ditanya tentang amalan ibadah yang tidak ada dalilnya, minta dia untuk tanya kepada Ustaz. Silakan Bapak tanya ke Ustaz, mungkin beliau bisa menjelaskan lebih detail. Jadi biar jawabannya lebih selamat ya, daripada nanti Anda jawab malah keliru dan bisa bikin permusuhan di antara sesama. Ini banyak pertanyaan di luar tema. Ada pertanyaan waris. Oh sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkadang di saat kehidupan ekonomi yang sedang kondisi terpuruk, qadarullah musibah datang bertubi-tubi. Kadang hal tersebut membuat kita sangat sedih dan hampir putus asa. Namun alhamdulillah kami langsung beristighfar dan beribadah seperti biasa agar kita tetap bertawakal kepada Allah. Apakah perasaan yang anak alami wajar ataukah termasuk sikap yang berlebihan terhadap takdir? Mohon nasihatnya agar saya tidak salah dalam melangkah. Baik. Kalau orang merasa sedih ketika mendapatkan takdir yang kurang menyenangkan bagi dia, boleh atau tidak? Boleh. Boleh dia merasa sedih. Tapi jengkel dan tidak terima ini beda lagi. Sedih dengan nggak terima itu berbeda. Ada anak dihukum sama orang tuanya. Orang tuanya, anaknya sudah dewasa, misalnya usia 30 tahun, 40 tahun, dan dia ingin jadi anak berbakti. Dipukul sama bapaknya. Apakah dia jengkel sama bapaknya? Tidak. Apakah dia sedih? Sedih. Dia sedih, kenapa bapak mukul saya? Saya tidak bersalah. Tapi dia tetap jaga hormat kepada bapaknya. Dia tetap sopan santun kepada bapaknya, sehingga dia tidak meluapkan rasa jengkel, rasa emosi kepada bapaknya. Karena dia ingin jadi anak yang berbakti. Dipukul bapaknya, dia ketawa, dia tersenyum, karena sudah dewasa. Beda dengan anak kecil ya, dia nggak ngerti tentang itu. Dipukul melawan dia, karena dia masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, ketika dipukul, dia akan terus ngaku salah, walaupun bisa jadi yang salah bapaknya. Baik, sehingga sebatas sedih boleh, tapi ketika nggak terima, menampakkan jengkel, emosi, ini dilarang. Nabi SAW sudah memberikan peringatan.
Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepada sang hamba. Fa in radiya falahu ridha. Kalau hamba ini ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa in sakhita falahu sukh. Kalau hamba ini murka, marah, emosi, maka Allah akan murka kepadanya. Sehingga Allah tahu batin kita, maka saat kita diuji dengan aneka keburukan, jangan emosi. Sedih boleh, tapi jangan marah. Sedih sama marah beda atau sama? Beda. Ada seorang ibu sedih anaknya nakal, tapi dia nggak memarahi anaknya karena masih kecil. Beda ya. Sehingga dia mungkin sedih, kenapa anak saya nggak masuk sekolah, tapi dia nggak memarahi anaknya karena dia tahu ini masih anak-anak, butuh bimbingan. Maka marah dengan sedih dua hal yang berbeda. Anda boleh sedih, tapi Anda tidak boleh marah. Kemudian cara agar Anda bisa lebih teguh dan lebih kuat ketika menghadapi musibah, baca kisah-kisah orang soleh masa silam yang ujiannya jauh lebih berat dibandingkan apa yang Anda alami. Ada banyak cerita tentang bagaimana ujian orang-orang soleh masa silam yang mereka lebih soleh dibandingkan Anda, ibadahnya lebih banyak daripada Anda, ketaatannya lebih maksimal dibandingkan kita, tapi Allah kasih ujian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ingat-ingat nikmat yang lain yang membuat Anda lebih bisa bersyukur. Alhamdulillah saya masih punya ini, saya masih punya ini. Dengan mengingat nikmat-nikmat itu akan melupakan kesedihan dari musibah yang Anda alami. Anda masih punya iman, walhamdulillah. Anda masih sehat, walhamdulillah. Anda masih punya pikiran yang normal, alhamdulillah. Dari nikmat-nikmat itu Anda ingat-ingat. Dengan mengingat nikmat melupakan musibah. Pada saat peristiwa perang Uhud, kabar bahwa Nabi SAW terbunuh sampai di Madinah. Uhud dengan kota Madinah berapa jauh? Kurang lebih hanya 3 kilo. Sehingga dalam peristiwa perang Uhud terdengar kabar Nabi SAW wafat. Pak, suasana perang Pak, orang kan carut marut di mana-mana, sehingga berita di sini nyebrang sampai sana kita tidak tahu, buktinya mana tidak tahu, karena kacau balau, suasana orang ada di mana. Sama misalnya Anda di sini aja ya, tiba-tiba sudut sana nggak dengar yang terjadi di sudut sana, apalagi kalau kacau balau. Jumlah sahabat kurang lebih 700 orang yang ikut perang, sehingga tidak semuanya tahu bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Tidak semuanya tahu. Maka di antara pasukan para sahabat ada yang bingung, dia betul nggak Nabi SAW wafat? Karena dia nggak lihat Nabi ada di mana. Sebab jumlah mereka banyak dan terpencar di banyak tempat. Sampai berita itu tiba di kota Madinah. Seusai perang pasukan pulang. Ada seorang wanita yang menunggu di depan gerbang Madinah, di depan kampung. Setiap kali ketemu orang, dia tanya gimana nasib Rasulullah SAW. Terus dia diberi kabar, suamimu meninggal. Wanita ini tanya lagi, kalau Rasulullah SAW gimana? Orang kedua bilang, bapakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Terus bagaimana dengan Rasulullah SAW? Orang ketiga mengatakan, kakak laki-laki kamu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Terus Rasulullah SAW gimana keadaannya? Sampai ada berita Nabi SAW selamat. Nabi SAW selamat. Apa kata wanita ini? Kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda selamat, bagiku itu kecil. Kehilangan suami, bapak dan kakak dalam waktu bersamaan. Tapi ketika dia mendengar Nabi SAW masih hidup, bagi saya kecil semua musibah itu. Masya Allah. Padahal ini kan 3 laki-laki yang jadi sandaran bagi wanita ya. Sehingga mungkin orang akan stres kalau ditinggalkan 3 orang ini bersama dalam waktu yang sama.
Tapi wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Bagiku sepanjang engkau wahai Rasulullah masih hidup, musibah di hadapanku itu kecil. Nah, itu cara agar kita ketika dapat musibah tidak terlalu sedih. Anda ingat bagian nikmat apa yang masih bisa dikenang. Pasangan saya pernah mengkhianati rumah tangga. Saya memaafkan dan berusaha menerima. Alhamdulillah berubah dan bertaubat. Sering di waktu-waktu mustajab saya mendoakan agar beliau diampuni dan dijauhkan dari musibah dan doa kebaikan yang lainnya. Tapi bersamaan dengan itu justru pasangan mendapatkan musibah, sakit, jatuh dan lain-lain. Agar tidak salah memahami takdir, mohon penjelasannya. Baik. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, maka di situ ada dua kemungkinan. Pertama, musibah itu jadi kafarah baginya, sehingga dengan musibah itu dosa-dosanya akan berkurang. Atau yang kedua, musibah itu akan meninggikan derajatnya di surga, sehingga menambah pahala untuknya. Maka pada saat Anda berdoa kepada Allah, semoga pasangan Anda ini diampuni dosanya, kemudian Allah wujudkan dalam bentuk dia kena musibah, dosa-dosanya gugur, rontok, disebabkan karena musibah yang dia alami, berarti doa Anda mustajab. Berarti salah doa Pak saya ini Pak. Salah doa enggak? Hah? Tidak, Anda tidak salah dalam berdoa. Memohon kepada Allah agar suami kita diampuni, atau suami Anda diampuni, istri kita diampuni, atau anak kita, keluarga kita dan seterusnya diampuni oleh Allah, itu bukan doa yang salah. Namun bagaimana cara Allah mengampuni hamba, terserah hamba, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu Anda tidak salah dalam berdoa. Dan selanjutnya banyak mohon kepada Allah keselamatan, agar Anda dan suami Anda diselamatkan oleh Allah, diberi kebaikan, dijauhkan dari masalah, baik masalah dalam urusan dunia maupun masalah dalam urusan agama. Ada satu doa yang penting untuk dirutinkan pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, sampai akhir doa. Kita mohon al-afwa, ampunan, dan kita minta al-afiyah, kondisi bebas dari masalah atau dikurangi masalahnya. Karena seorang hamba ketika masalahnya lebih ringan, mudah-mudahan dia bisa lebih bertahan istiqomah. Karena ada banyak orang yang ketika dia diberi masalah besar, dia nggak bisa istiqomah, dia goyang, akhirnya sampai murtad, waliyadzubillah. Ada yang sampai berbuat maksiat, dosa besar dan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya mendonorkan ASI dalam bentuk dikemas dalam botol. Apa hukum anak yang mengonsumsi ASI dari donor ASI, termasuk saudara sepersusuan dengan anak saya? Jawabannya termasuk. Sehingga menyusui anak itu tidak harus langsung didekap, bisa juga diberi dengan gelas atau dengan botol atau dengan yang lainnya, dan nanti statusnya sama sebagai anak persusuan dan saudara sepersusuan bagi anak-anak Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama, salat tahajud setelah salat isya atau sepertiga malam? Kalau saya salatnya di sepertiga malam, saya harus bergadang karena jika tidur malam tidak terbangun.
dan ini menyebabkan sholat subuh jadi masbuk. Baik, masing-masing orang bisa mengukur diri. Dan terkait qiyamul lail, kita diberi pilihan sepanjang rentang dari isya sampai subuh. Di awal malam boleh, pertengahan malam boleh, akhir malam boleh. Meskipun yang afdal di situ ada dua pertimbangan. Yang afdal ada dua pertimbangan. Pertama, bagi mereka yang yakin bisa bangun malam, ini dia ringan untuk bangun malam, dimudahkan untuk bangun malam, maka sebaiknya qiyamul lail dilakukan di akhir malam. Karena itu waktu yang mustajab, waktu di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, bagi mereka yang nggak yakin, sehingga kalau bangun tahajud selalu gagal, ya, sudah punya rencana Pak, tapi gagal terus. Alarm sudah dinyalakan, begitu nyala matiin, terus tidur lagi. Terus kalau kayak gitu gimana? Ya sudah, berarti Anda cocoknya sholat witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur atau selesai sholat isya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama dilakukan setelah isya, yang kedua sebelum tidur, yang ketiga di sepertiga malam. Urutannya sesuai dengan urutan dari belakang. Yang paling afdal di sepertiga malam. Kemudian berikutnya sebelum tidur, berikutnya setelah sholat isya. Dan Anda silahkan tentukan mana yang kira-kira membuat Anda paling lebih nyaman dan bisa dilakukan secara istiqomah. Wallahu a'lam. Selanjutnya bagaimana kalau mengancam subuh? Kalau mengancam sholat subuh, maka jangan sampai terlalu capek sehingga Anda harus pastikan sholat subuhnya sempurna, dapat qobliyah subuh, tidak ketinggalan rakaat, itu sempurna. Akan sangat disayangkan kalau memperjuangkan sunnah tapi menggeser yang wajib. Sayang ya, lebih baik memperjuangkan yang wajib dilakukan sempurna walaupun yang sunnah kurang sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah order Grab di masjid? Ya, yang bagus Anda keluar dulu, selesai order masuk lagi, nunggu Grabnya datang sambil dengerin kajian, sehingga transaksinya tidak dilakukan di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat emas atau perak dihitung dari harga beli atau harga jual? Yang lebih mahal yang mana? Harga yang lebih mahal yang mana? Jual. Antam menjual dengan antam beli, mahal mana? Jual. Yang lebih mahal harga jual. Jadi Anda cek harga emas antara ini sampai harga jual sekian, harga beli sekian, yang lebih mahal Anda gunakan yang lebih mahal, sehingga punya emas 100 gram dikalikan harga yang lebih mahal. Kok bisa Pak yang lebih mahal? Agar zakatnya lebih banyak, sehingga yang dikeluarkan lebih banyak. Menggunakan nilai harga saat bayar zakat atau saat pertama beli, saat bayar, sehingga kalau selisih setahun harga emas naik, maka nanti zakat Anda lebih besar karena menggunakan harga saat bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip dagangan di kantin, tapi hasil penjualan yang saya terima tidak penuh karena uangnya dipakai modal kantin.
selebihnya diganti besok. Mohon penjelasannya. Ya kalau Anda ridho nggak apa-apa. Itu duit Anda yang dipinjam sama orang. Kalau Bapak ridho nggak masalah. Tapi kalau Bapak tidak ridho, ya minta agar segera dikembalikan. Karena barangnya sudah laku, berarti harusnya duitnya sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berprofesi sebagai jasa pembuat web. Hukum menampilkan makhluk hidup, semisal foto orang pada suatu web, bagaimana kita menyampaikan kepada klien kita terhadap hukum tersebut? Ulama beda pendapat. Pertama begini, jika Anda tidak terlibat dalam pembuatan gambar, jadi bukan Anda yang bikin gambar, cuma nempel saja. Ini ada foto, Anda tempel di situ. Di web, foto-foto kegiatan atau foto-foto pemilik web. Boleh nggak Pak naruh gambar di situ? Pertama, Anda bukan orang yang gambar. Itu bukan gambar tangan atau gambar sketsa. Yang kedua, foto itu foto data. Foto data lebih ringan konsekuensinya daripada foto selain data. Karena foto data itu dibutuhkan. Ini bukti kegiatan kami. Misalnya donatur minta tolong dong fotoin kegiatan buka bersama, difotoin, boleh nggak? Nah, itu foto data. Orang jualan binatang ternak, jualan kambing, jualan sapi, nempel gambarnya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Foto data. Sehingga butuh bukti gambarnya kayak gini. Nah, ini foto gambar makhluk hidup. Ya, kalau nggak ada fotonya, gimana orang tahu ukuran kambingnya, warna kambingnya, nggak tahu. Maka foto data tidak masalah. Kemudian yang ketiga, kalau itu bukan foto data, apakah boleh ditempel di situ? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan wallahu alam, ini masuk dalam ranah khilaf di antara para ulama. Beberapa masyayikh di web pribadi beliau ada foto beliau, dan mereka masyayikh Ahlussunnah. Misalnya salah satunya Dr. Khalid Al-Muslih, hafizahullah, menantunya Syekh Utsaimin. Di webnya ada foto beliau. Dan beberapa dokter yang lain, para masyayikh yang lain Ahlussunnah, di webnya ada foto beliau. Sehingga insya Allah dalam hal ini masih di ranah khilaf. Kecuali kalau foto aurat, ini beda lagi ya. Ini masalah menyebarkan aurat. Wallahu a'lam. Gimana? Bacaan salat. Kenapa ada silakan dibaca tasyahud kan assalamualaikum ayuhan nabi itu kan pakai domainnya kata ganti orang kedua ya. Tapi kenapa di bacaan lain silakan sami Allah liman hamidah itu kan kata ganti orang ketiga untuk Allah, misalkan subhanallahil a'la wa bihamdihi. Kenapa untuk Muhammad malah dikasihnya kata ganti orang kedua, tapi kalau ya Allah kata ganti orang kedua? Ada yang bertanya tentang bacaan salat. Mengapa pujian kita kepada Allah ketika sholat kita menggunakan kata ganti orang ketiga, tapi saat kita memberi salam untuk Nabi SAW kita menggunakan kata ganti orang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebenarnya tidak semua bacaan kita untuk Allah pakai kata ketiga. Ada yang pakai kata kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sehingga mengenai penggunaan kata ganti kedua, ketiga, kita mengikuti panduan yang ada. Lalu kenapa dalam salam untuk Nabi kita pakai kata ganti assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi? Ini yang disebut dengan quwwatul istihdar.
menghadirkan perasaan seolah-olah kita sedang menyampaikan salam kepada beliau, walaupun beliau tidak ada di hadapan kita, kita jauh dari beliau. Udah? Sehingga beliau mengajarkan ketika memberikan salam diucapkan dengan kalimat assalamu alayka ayuhan nabi. Sehingga kuwatul istihdar itu akan membuat orang merasa saya sedang menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama misalnya orang berada di tempat yang jauh dari orang tuanya, tapi dia menulis sesuatu untuk orang tuanya pakai kata ganti Anda atau Bapak, Ibu, padahal orang tuanya tidak ada di hadapannya. Sehingga boleh-boleh saja menggunakan kata ganti orang kedua walaupun yang bersangkutan berada di tempat yang jauh. Dan salam itu ditujukan kepada yang lebih dekat pada asalnya, lalu baru setelah itu ditujukan kepada yang jauh. Maka setelah kita memberi salam untuk Nabi SAW, kita memberi salam untuk seluruh kaum muslimin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dan kalau kita memberikan salam seperti ini, maka mencakup semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Karena dulu para sahabat ketika memberi salam saat salat, mereka nyebut nama. Assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Umar, assalamu ala fulan, ala fulan. Lalu digantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kalimat itu. Jadi di situ redaksinya atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmahnya untuk kuwatul istihdar, dan yang ketiga di situ ada urutan memberi salam untuk beliau, lalu untuk kita dan untuk seluruh umat manusia yang muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.